Adapun kajian kita pada malam hari ini masih berkisar masalah salat orang yang melakukan musafir. Sengaja memang kita bahas satu persatu, Pak. Ya, satu persatu agar kaidah-kaidah dalam salat orang yang musafir ini betul-betul paham kita, Pak. Jadi yang mungkin selama ini yang awak tahu jarak, kemudian apa niatnya, ya. Padahal banyak hal-hal yang harus kita ketahui secara detail terkait salat orang yang musafir. Dan kemarin kita sudah bahas salah satu cara salat orang yang musafir itu adalah mengqasar salat, ya, meringkas salat. Maka masuk kita pembahasan yang kedua adalah al-jam'u bainas salataini, menjamak dua salat. Ya, kalau semalam kita meringkas istilahnya qasar, kalau ini jamak namanya. Nanti ada lagi istilahnya jamak qasar. Kalau yang ini jamak aja namanya. Ya, mungkin kalau selama ini dibilang jamak qasar yang tahu orang, Pak. Kalau udah jamak qasar lah. Padahal berbeda itu. Ada qasar, ada jamak. Qasar artinya meringkas. Kalau jamak ini artinya mengumpulkan dua salat. Asbabul jam'i salasatun. Sebab-sebab orang boleh menjamak salat itu tiga penyebabnya. Ya. Yang pertama as-safar, orang yang berpergian jauh. Semalam sudah disampaikan berapa jaraknya, Pak, ya? 2 marhalah dalam mazhab Syafi'ah. Ya, 2 marhalah. Taqdiman wa ta'khiran. Ada istilahnya jamak taqdim, jamak ta'khir. Jadi orang yang musafir perjalanannya sudah sampai 2 marhalah, boleh jamak taqdim, boleh jamak ta'khir. Itu maksudnya. Yang kedua al-matar, hujan. Ya. Hujan yang lebat. Jadi kalau qasar, hujan tak boleh kita mengqasar salat. Tapi kalau jamak boleh. Yang boleh apa? Taqdiman faqat. Hanya jamak taqdim. Jadi Ustaz, kalau hujan bolehlah kami jamak, Ustaz. Boleh. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syaratnya ada. Yang kalau saya perhatikan, syarat-syarat orang yang menjamak dalam keadaan hujan ini sudah hampir kita tidak bisa lakukan lagi, ya. Tapi nanti kita sampaikan syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga al-marad, orang yang sakit. Taqdiman wa ta'khiran, boleh jamak taqdim, boleh jamak ta'khir. Itu dia. Masail fil jam'i, masalah dalam menjamak solat tu. Ayyuhuma afdal, al-jam'u am tarkuhu. Ya, jadi kalau kemarin dibahas mana yang lebih afdal, mengqasar solat atau menyempurnakan solat. Semalam sudah disampaikan 4 keadaan lebih afdal kita mengqasar solat. Maka dalam hal jamak ini juga ada muncul pertanyaan, mana yang lebih afdal? Kita jamak solat atau sempurnakan solat? Nah, itu dia.
Al-afdal tarkul jam'i khurujan min khilaf man lam yajujil jam'i. Yang paling afdal tinggalkan jamak. Ya, yang paling afdal jangan lakukan jamak. Khurujan min khilaf, supaya kita keluar dari khilaf. Karena ada ulama yang melarang untuk jamak. Seperti apa? Kal Imam Abi Hanifah. Jadi kalau dalam kitab ini dikatakan paling afdal tu tinggalkan jamak, artinya sempurnakan solat. Illa, kecuali fi arba'i halatin, kecuali dalam 4 keadaan. Ya, kalau semalam qasar juga 4 keadaan yang paling afdal kita untuk mengqasar. Mana 4 keadaan tu yang paling afdal kita menjamak solat tu? Pertama, fil haji, pada waktu orang melaksanakan haji. Jadi orang melaksanakan haji paling afdal adalah jamak. Di mana itu? Fi yaumi Arafah, di padang Arafah. Ya. Ketika orang di padang Arafah, maka paling afdal menjamak solat. Apa yang dijamak? Fayajma'u zuhra ma'al asri taqdiman, menjamak zuhur dengan asar dengan jamak takdim. Itu orang yang haji itu ketika di padang Arafah, maka diutamakan, lebih afdal dia menjamak solat. Kenapa? Littiba', karena mengikut apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Kemudian wa fi Muzdalifah, ketika orang berada di Muzdalifah, wa yajma'ul maghrib ma'al isya, maka orang yang di Muzdalifah akan menjamak solat maghrib dan isya takhiran. Ya, jamak takhir. Jadi dalam melaksanakan haji, 2 keadaan ini afdal. Paling utama adalah dengan melakukan jamak. Ya, dengan melakukan jamak. Itu tadi mengikut perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Yang kedua, waliman syakka fi dalili jawazil jam'i, orang yang ragu dengan dalil bolehnya jamak. Jadi sama macam qasar kemarin. Bagi orang yang ragu ada dalil boleh jamak, maka dia lebih afdal untuk melakukan jamak. Tujuannya apa? Supaya dia tahu ada hukum terkait keringanan orang yang melakukan musafir. Jadi kalau orang yang baru ngaji, baru tahu dia, wah ada rupanya dalil boleh jamak nih ya, afdal dia melaksanakan jamak solat tuh. Supaya apa? Dia tahu hukum nih, dan ketika muncul darurat sehingga menjadikan dirinya harus menjamak, dia udah tahu hukumnya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga, waliman wajada fi nafsi karahiyatil jam'i, orang yang enggak suka menjamak. Aku tak hendak aku jamak, enggak mau aku jamak nih, aku sempurnakan aja, maka tak boleh. Kenapa? Ini hukum Allah, masa awak benci hukum Allah? Gitu ya. Jangan dibenci, jangan enggak suka. Tapi kalau rasanya kalau sempurna solat ini agak lega sedikit, ya enggak apa-apa. Tapi enggak mau aku jamak, itu jangan. Ya. Kenapa? Seakan-akan kita enggak setuju hukum Allah nih. Gitu ya. Jangan benci kita. Kalau enggak mau ya udah, gitu ya. Kalau mau sempurna ya enggak apa-apa, tapi jangan sampai kita benci hukum yang sudah dibuat Allah untuk memudahkan kita. Bahkan terkadang ada orang
lihat kawannya menjamak, dicibirnya Pak. Nah, kayak gitulah. Cemana mau masuk surga? Sholat pun dijamak, pelit kali. Ini kan nggak boleh gitu ngomong gitu kita. Kenapa? Yang dilakukan orang tersebut adalah bahagian hukum Allah. Allah memperbolehkan menjamak. Tapi itu pilihan. Bagi orang jamak silahkan Anda menjamak. Nggak apa-apa, itu memang ada hukumnya. Tapi awak rasanya kurang apalah, kurang serak rasanya. Mau ku sempurnakan, aku pun tak ada waktu yang ku kejar. Ku sempurnakan aja, ya nggak ada masalah. Tapi kalau benci betul dia dengan jamak ini, kata ulama paling afdol dia jamak sholat. Kemudian yang keempat, wa idza kana mimma yuqtada bihi fi hadratin nas. Orang yang diikuti. Artinya apa? Kalau di tempat tuh dalam perjalanan itu ada ulama, ada ustadz, ada orang yang menjadi patokan. Maka yang menjadi patokan tadi, ulama tadi, ustadz tadi, lebih utama dia menjamak sholat. Tujuannya apa? Ngajari jamaah, ngajari orang. Yang mungkin ada di antara orang yang ikut musafir tadi itu tak tahu dia hukum jamak. Cemana mau tahu, ngaji pun nggak pernah Pak. Nggak tahu lah dia. Begitu tengoknya ada orang sholat, aku aneh nengok uak tadi itu. Sholatnya kayak gini, dia. Jadi kalau kita seorang ulama yang diikutilah, yang dianggap lebih berilmu dalam satu rombongan tuh, maka yang paling utama kita jamak sholat. Tujuannya apa? Niat ngajari orang. Yang mungkin diantara orang yang ikut tadi tak tahu hukum nih, ya, keringanan dalam melaksanakan sholat. Begitu tahu dia, kalau bisanya gini, nggak repot kali lah kami dulu tuh. Itu dia. Bertambah ilmu orang. Nah itu dia. Ini 4 keadaan yang kata para ulama, 4 keadaan ini lebih afdol kita menjamak. Tapi kalau tidak dalam keadaan yang seperti ini, maka sempurnakanlah sholat. Ya. Tapi itu semuanya adalah pilihan. Dan idza kana musafiran fa ayyuhuma afdal. Apabila ada orang yang musafir, maka mana yang lebih utama? Jam'ut taqdim am jam'ut ta'khir? Mana yang lebih utama? Kita jamak takdim, kita duluankan sholat tuh, atau kita belakangkan sholat tuh? Nah itu dia. Kadang kan berdebat juga nih Pak ya. Antara rombongan tuh berdebat, mana yang lebih bagus? Jamak takdim atau jamak takhir? Ada yang bilang kalau menurut aku jamak takdim lah. Kalau kewajiban tuh harus segerakan. Gitu Pak ya. Satu lagi jamak takhir lah, macam-macam masing-masing lah. Maka muncul pertanyaan, mana yang paling afdol? Pertama, idza kana sa'iran fi waqtil ula wa nazilan fi waqtis saniyah fayajma'u ta'khir afdal bil ittifaq. Apabila orang yang musafir tadi sedang dalam perjalanan di waktu yang pertama, wa nazilan fi waqti saniyah, kemudian dia berhenti pada waktu yang kedua, fa jam'ut ta'khir afdal bil ittifaq, maka jamak takhir lebih afdal bil ittifaq, sepakat ulama. Artinya gini, ini yang pergi nih udah pakai waktu Pak,
udah pakai jadwal. Nanti kita berhentinya di sini, di jam ini. Ini pakai waktu, Pak. Maka katanya, kalaulah memang sudah dijadwalkan, nanti berhentinya di waktu asar. Jam 4 kita berhenti, di jam 4 itulah nanti ada masjid. Disitulah kita berhenti. Maka kalau udah muncul kesepakatan seperti itu, udah. Jangan lagi digara-garai lagi, Pak. Gitu ya. Udah sepakat, nanti berhentinya kita di waktu asar. Udah. Berarti waktu asar lah nanti, jamak takhir jadinya. Wa idza kana nazilan fi waqtil ula wa sairun fi waqtis tsaniyah, apabila dia berhenti di waktu pertama dan berjalan di waktu yang kedua, fajam'ut taqdim afdal bil ittifaq, maka jamak takdim lebih utama, sepakat ulama. Sebaliknya, rencananya nanti berhentinya di jam apa? Jam 1. Kenapa? Disitulah kita dapat masjid. Nanti setelah itu jalan ke sana tuh udah payah kita cari masjid. Berarti kita jadwalkan di jam segini kita berhenti, cocok. Artinya nengok situasi lah, Pak ya. Jangan berdebat. Menurut aku jamak takdim, jamak takhir, berdebat. Tapi kalau sudah ditentukan, udah ikuti itu aja. Ya. Kemudian yang ketiga, idza kana nazilan fi waqtihima aw sa'iran fi waqtihima fa fihi khilaf. Cemana Ustaz kalau enggak ditentukan? Jalan aja nih, enggak terpikir tuh masalah waktu sholat. Kalau tadi udah ditentukan, Pak, kita nanti berhenti di sini di masjid ini di jam segini, udah tahu lah. Kalau di waktu zuhur berarti jamak takdim. Kalau di waktu asar berhentinya, maka jamak takhir. Yang masalah nggak ditentukan nih, jalan aja. Jalan aja. Nggak ditentukan jam berapa berhentinya. Jam berapa sholatnya, di mana sholatnya nggak tahu. Jalan aja nih. Maka mana yang lebih utama? Fi khilaf. Maka kalau yang seperti ini khilaf ulama. Kalau yang udah ditentukan sepakat ulama sesuai dengan kesepakatan. Tapi kalau yang tak ditentukan maka beda pendapat ulama. Inda Ibnu Hajar, kalau menurut Imam Ibnu Hajar, jam'ut taqdim afdal. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, jamak takdim itu yang lebih utama. Apa alasan beliau? Li'anna fihi bara'atan lidzimmah. Karena sesungguhnya orang yang jamak takdim tadi sudah membebaskan tanggung jawabnya. Itulah tadi itu. Kalau menurut aku jamak takdim lah. Kewajiban udah dilaksanakan, udah kita jalan mau cemana pun udah enak awak. Yang terkadang gitu kita, Pak ya. Kalau udah sholat tenang awak, Pak. Kalau belum sholat nyari-nyari macam ada yang kurang, Pak ya. Nggak enak hati itu. Maka kalau kata Imam Ibnu Hajar, jamak takdim lebih bagus. Kenapa? Tanggung jawab kita sama Allah udah dilaksanakan, udah. Tenang awak dalam perjalanan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau inda Ramli, menurut Imam Ramli, jam'ut takhir afdal. Jam'ut takhir itu afdal, yang paling utama. Lianna waqtas saniyah waqtun lil ula. Karena waktu yang kedua juga merupakan waktu bagi yang pertama. Kalau kita tengok alasan mana yang lebih kuat nih, Pak? Yang pertama, Pak ya. Yang pertama ya, Imam Ibnu Hajar tadi ya. Lebih sedap apa, Pak ya?
Kalau udah awak laksanakan sholat, udah tenang awak. Kenapa? Terkadang mau lama-lama carilah masjid sana, cari masjid sana, terakhir tinggal sholat tuh Pak. Ya kan? Kita kan kalau udah pergi-pergi ini kan nengok masjid Pak ya. Enak tempat parkirnya, aman tidak, macam-macam ya. Tapi kalau kata Imam Romli ya nggak apa-apa, di jamaah takhiran pun ya nggak apa-apa, karena waktu yang kedua ini juga waktu bagi yang pertama. Tapi kalau suruh milih, kayaknya Imam Ibnu Hajar juga Pak ya. Udah selesai kewajiban, udah selesai laksanakan sholat, udah mau tidur-tidur. Ya. Takutnya jamaah takhir awak tidur awak, supirnya orang non muslim tak dibanguninya awak. Tengok udah maghrib aja Pak. Tidur semua Pak ya kan. Tapi kalau udah selesai kewajiban dah tenang awak. Mau tidurlah di jalan tuh, itu dia. Tapi intinya khilaf ulama, ya, khilaf ulama dalam hal itu. Kemudian syurutu jam'it taqdim, syarat jamak takdim. Apa syarat jamak takdim? Pertama, al-bada'atu bil ula. Yang dilaksanakan itu yang pertama, dimulai dari yang pertama, ay tertib, artinya tertib. Fayabda'u bis salatil ula, maka dimulailah dari salat yang pertama. Jadi dalam jamak takdim nih, contoh zuhur dengan asar, maka jamak takdim itu kan salat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Disebutlah dia dengan jamak takdim. Salat maghrib dan isya, salat isya dilaksanakan di waktu maghrib, maka disebut dia dengan jamak takdim. Maka salat yang mana dimulai? Kan gitu Pak ya. Salat yang mana dimulai? Boleh enggak awak isya dulu baru maghrib? Kadang gitu, ada orang berhenti tanyanya, saya musafir nih Pak, mana sholat yang duluan awak laksanakan katanya. Jadi kalau udah tahu kaidahnya ini udah tahu awak Pak. Adapun pertanyaan orang enak awak jawabnya. Kalau jamak takdim, maka wajib dimulai dari sholat yang pertama. Maghrib dulu awak laksanakan, baru sholat isya. Zuhur dulu awak laksanakan, baru sholat asar. Itu syaratnya. Kalau dimulai dari sholat yang kedua, tak sah, batal sholatnya. Maka dalam jamak takdim ini harus dimulai dari sholat yang pertama, tertib. Berbeda dengan jamak takhir nanti. Dia. Kalau jamak takhir berbeda. Itu. Yang kedua, niatul jam'i fiha. Harus ada niat jamak di dalam solat yang pertama tadi. Ayyan wil jam'at taqdim fi asna'i salatil ula. Artinya berniat jamak takdim pada pertengahan solat yang pertama, walau ma'as salam, walaupun sudah hampir salam. Fayajuju fi asna'i salati kulliha, maka boleh di pertengahan solat semuanya. Wala yustaratu an takuna asna takbiratul ihram, dan tidak disyaratkan harus pada saat takbiratul ihram faqat. Walakinnal afdal an takuna asna'aha, tapi yang paling utama adalah pada waktu takbiratul ihram. Jadi di mana kita pasang niat? Ya, harus ada niat menjamak. Di mana pasang niatnya? Apakah harus di takbiratul ihram itu harus dimunculkan menjamak solat zuhur dengan asar?
Apakah harus di tengah-tengah takbiratul ihram tuh? Maka di sini dikatakan boleh kita niat jamak tadi itu di pertengahan sholat, walaupun udah mau salam. Contohnya apa, Pak? Kita udah sholat nih. Begitu sholat awak, di tengah-tengah sholat tuh muncul di dalam hati awak, kayaknya perjalanan aku ini udah jauh nih. Udah sampai lah 2 marhalah, bahkan bukan 2 marhalah lagi nih, udah 10 marhalah nih, gitu ya. Jauh perjalanan kami nih. Teringat aku ngaji kemarin, boleh menjamak sholat, gitu Pak. Waktu takbiratul ihram itu tak ada dia pingin untuk menjamak sholat, tapi di tengah-tengah sholat tadi muncul dia. Maka boleh di tengah-tengah sholat tadi itu kita tarik sholat asar itu kepada sholat zuhur tadi. Niatkan aja dalam hati, aku menjamak sholat zuhur dengan asar dengan jamak takdim. Udah jadilah dia tuh. Jadi tidak harus di takbiratul ihram. Boleh di tengah-tengah tadi. Walaupun katanya walau ma'as salam, walaupun udah mau salam nih. Udah mau salam awak nih. Begitu udah mau salam teringatlah tadi itu. Niatkan aja. Ya, jajamkan diri kita mau menjamak sholat. Selesai salam, bangkit lagi awak, laksanakan sholat asar. Boleh dia. Tapi yang paling afdol, ya, paling afdol pada waktu takbiratul ihram tadilah. Ya. Pada waktu takbiratul ihram tadi itu, maka disitulah pasang niat kita untuk menjamak sholat tadi. Kemudian yang kedua, baqa'u waqtil ula, ay la yajuju lahul jam'u illa idza baqiya zamanun min waqti salatil ula yumkinuhu ada'u salataini fihi. Cukup waktu yang pertama untuk melaksanakan 2 sholat yang mau kita jamak tadi. Jangan sampai kita niat jamak, begitu masuk sholat yang kedua, awak sudah melewati batas kampung. Kalau kemarin yang kita sampaikan kecamatan, Pak ya, kecamatan. Ini lihat jamak awak nih. Ya, niat jamak. Ini bukan batas kampungnya, waktunya, Pak. Artinya awak menjamak sholat nih di ujung-ujung waktu. Gara-gara cari masjid tadi lah, Pak. Tak sedapnya masjidnya, payah parkirnya sana. Ngeri ku tengok tempatnya. Cari-cari masjid yang enak tadi, Pak. Ada di sana masjid yang besar, enak sana. Kita pun bisa makan sekalian sana nanti. Terakhir apa? Begitu sampai sana udah ujung-ujung. Niat awak mau menjamak. Maka jangan sampai begitu kita laksanakan sholat tadi, begitu kita melaksanakan sholat kedua, yang kedua ini kan kalau menjamak ini kan 4-4, Pak ya. Dia bukan jamak qashar nih cerita kita nih. Ini jamak aja. Zuhurnya 4, asarnya 4. Jamak aja nih, belum jamak qashar. Jamak aja nih. Maka sholat yang 4 rakaat itu harus dilaksanakan di waktu yang pertama. Kalau sampai begitu masuk kita rakaat yang terakhir daripada sholat asar, masuklah waktu asar. Allahu Akbar katanya.
habis waktu, maka sholat asar yang kita jamak tadi batal dia. Gimana Ustaz? Hentikanlah. Hentikan sholat tuh, laksanakan sholat asar tuh ulang lagi di waktu yang kedua. Kenapa? Sholat asar kita tidak dianggap. Gara-gara apa? Sudah lewat batas waktu yang pertama. Jadi harus cukup waktu. Kalau kita berada di ujung-ujung waktu. Yang keempat, al-muwalatu bainahuma. Harus beriringan antara keduanya. Ini yang harus diperhatikan, Pak. Harus beriringan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Artinya apa? Selesai awak sholat zuhur tadi, harus segera bangkit untuk laksanakan sholat kedua. Jangan sampai selesai awak sholat zuhur, duduk-duduk dulu, minum kopi dulu. Udah agak enak badan, yuk lanjut kita lagi sholat yang asar. Tak boleh lagi, Pak. Itulah kejadian waktu kami ke Bahorok tuh, Pak. Udah sholat zuhur kami, dengarkan ceramah ustadz lagi dengan pidato yang macam-macam. Selesai itu kata ustadznya, silakan ibu-ibu laksanakan sholat asar karena jarak kita udah sampai 2 marhalah nih. Syarat yang ini udah hilang, mualatnya itu nggak boleh lagi. Harus selesai sholat zuhur langsung laksanakan asar. Kalaupun dipisah katanya, mana berapa batasan waktunya? Yumkinuhu ada qaddarahu bi rak'ataini khafifataini. Sekira-kira kita laksanakan 2 rakaat yang ringan. Apa 2 rakaat yang ringan nih? Yang rukunnya Jawa buat, Pak. Begitu takbiratul ihram langsung masuk Fatihah. Begitu Fatihah tak baca lagi surah, ruku. Ruku pun tak baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Subhanallah aja. Subhanallah, Allahu akbar, tak baca lagi di sini. Yang penting tumaknina aja. Nah, itulah ukurannya. Tapi biasanya orang kalau udah menjamak nih, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bangkit. Kalaupun mau dipisah dengan iqomah, suruhlah satu orang iqomah. Kalau kita berjamaah, kalau sendiri awak iqomah aja, awak, supaya dapat kesunahan daripada iqomah tadi. Jadi kalau jamak takdim wajib mualat dia, ya, wajib mualat. Kalau jamak takhir nanti agak berbeda sedikit. Tapi kalau jamak takdim kita laksanakan sholat yang kedua di waktu yang pertama, maka kita harus mualat. Jangan terpisah jauh antara sholat yang satu dengan sholat yang kedua. Kalau sudah terpisah jauh, maka batal jamaknya. Maka tak boleh lagi awal laksanakan asar. Nanti sholat asar kita laksanakan di waktu asar. Itulah syarat yang keempat daripada jamak takdim. Waktu pun sudah hampir dekat. Mungkin kita palai sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.